Assalamualaikum semua, selamat datang kembali di channel Oblitz. Pernah nggak sih Anda ngerasa beli gadget flagship hari ini seharga motor, tapi pas mau dijual tahun depan harganya cuma buat beli seblak? Nah, itulah yang lagi terjadi di pasar SUV listrik Indonesia tahun 2026 ini. Kita semua tahu mobil listrik itu senyap, kencang, dan bebas ganjil genap. Tapi ada satu hal yang lebih senyap lagi, namun mematikan. Depresiasi harganya yang terjun bebas bak roller coaster kehilangan rem. Di saat pemerintah mulai utak-atik insentif pajak per April kemarin, harga unit baru malah makin kompetitif karena perang harga merek Tiongkok, yang otomatis bikin unit bekasnya babak belur di bursa mobil sekon. Jadi buat Anda yang sudah terlanjur meminang SUV listrik atau baru mau hunting unit bekasnya, siapkan mental dan kopi pahit. Karena kita akan bedah 13 SUV listrik yang nilai jualnya paling boncos tahun ini. Check this out! Si pelopor yang dulu dibilang mobil masa depan, sekarang nasibnya mulai goyang di pasar bekas. Ioniq 5 ini ibarat iPhone 12 di saat iPhone 17 sudah keluar. Masih oke banget, tapi orang sudah lirik yang lebih baru. Depresiasi tajam ini karena populasinya sudah terlalu banyak di pasar bekas. Orang yang dulu beli di harga 800-an jutaan, sekarang harus rela lihat unitnya nangkring di angka 350 sampai 400 jutaan saja. Soal kekurangan, jarak tempuh varian standar yang cuma 384 km mulai terasa kurang di tahun 2026. Plus desainnya yang pixelated itu mulai kerasa biasa aja karena sering banget kelihatan di jalanan. Tapi hey, fitur vehicle to load-nya tetap juara. Bisa buat masak mie instan di pinggir jalan atau jadi power bank raksasa kalau rumah mati lampu. Suspensi empuknya juga masih salah satu yang terbaik di kelasnya. Mobil yang namanya susah disebut ini punya depresiasi yang bikin geleng-geleng. Padahal logonya Toyota, tapi hukum harga Toyota awet sepertinya tidak berlaku di sini. Masuk sebagai unit CBU dengan harga 1,1 miliar rupiah. Sekarang di 2026, harga bekasnya sudah terjun payung ke angka 600 jutaan karena kalah fitur sama mobil China yang harganya sepertiganya. Infotainment terasa agak jadul buat ukuran mobil miliaran, dan pengisian biayanya bukan yang tercepat di kelasnya. Belum lagi isu recall di awal peluncuran yang masih membekas di hati calon pembeli bekas. Gengsi logonya itu loh, dan soal build quality, Toyota tetaplah Toyota. Solid, nggak ada bunyi-bunyi aneh, dan layanan purna jualnya tersebar dari Sabang sampai Merauke. Si saudara kandung Ioniq 5 yang jauh lebih sporty. Kalau Ioniq itu bapak-bapak gaul, EV6 ini anak muda yang hobi nge-gym. Tapi harga bekasnya sama-sama bikin pusing. Karena harga barunya sangat tinggi di awal, penurunan harganya secara nominal jadi yang paling berasa. Orang lebih milih beli EV9 bekas sekalian kalau mau yang mahal, atau Ioniq 5 kalau mau yang rasional. Untuk ruang kepala di baris belakang, mobil ini agak terbatas karena desain atap yang melandai dan bantingan suspensinya lumayan keras kalau ketemu jalanan Jakarta yang mirip permukaan bulan. Soal performa, akselerasinya bikin jantung mau copot, dan tampilannya masih jadi salah satu SUV listrik paling ganteng dan futuristik yang pernah ada. MG ini sebenarnya mobil enak. Tapi nasibnya kurang beruntung karena strategi marketingnya sendiri yang hobi kasih diskon besar untuk unit baru. Unit CBU awal sekarang harganya ancur-ancuran di pasar bekas, apalagi setelah varian rakitan lokal keluar dengan harga yang jauh lebih murah dan fitur yang lebih lengkap. Interiornya terasa agak plastiki di beberapa bagian, dan sistem iSmart-nya kadang suka agak lemot atau laggy kalau lagi buru-buru. Kelebihannya, ukurannya pas buat city dwelling, gampang parkir, lincah, dan secara fitur keselamatan sebenarnya sudah sangat komplit untuk harga bekasnya yang sekarang sangat terjangkau. Wuling memang raja fitur, tapi mereka juga rajin banget rilis model baru yang bikin model lamanya kelihatan cepat tua.
Munculnya Cloud EV dan Bingwo dengan teknologi manajemen baterai yang lebih baru bikin Almas versi listrik awal ini kehilangan panggung di mata pembeli mobil bekas. Kekurangan dari mobil ini, bobotnya terasa berat dan manajemen energinya tidak seefisien adik-adiknya yang lebih baru. Kesannya seperti mobil bensin yang dipaksa jadi listrik. Akomodasi, ini tetap SUV 7-seater yang luas. Kalau Anda cari mobil keluarga yang bisa muat banyak dan sudah mulai nyetrum, ini opsi termurah di pasar bekas saat ini. Omoda E5 sempat jadi primadona, tapi di 2026, kompetisi di kelasnya udah jadi pertumpahan darah. Banyaknya pilihan SUV listrik baru dari Geely atau Jayco di awal 2026 bikin harga Omoda E5 bekas harus dikoreksi cukup dalam biar tetap dilirik orang. Layar curve-nya memang cantik, tapi buat sebagian orang semua kontrol yang masuk ke layar itu malah bikin ribet pas lagi nyetir. Tenaganya masih sangat galak. Buat nyalip-nyalip di tol, Omoda E5 ini masih sangat bisa diandalkan, ditambah fitur ADAS-nya yang sangat sensitif. Mungkin terlalu sensitif buat sebagian orang. Secara teknis, ini hatchback yang ditinggikan, tapi Nissan menjualnya dengan aura SUV atau crossover. Sayangnya, lift seperti terjebak di masa lalu. Penggunaan port pengisian daya CHAdeMO di saat hampir semua orang sudah pakai CCS2 di Indonesia adalah hukuman mati buat harga bekasnya. Teknologi baterainya belum pakai pendingin cairan, masih air-cooled. Jadi kalau dipakai kerja keras di cuaca tropis Indonesia, performanya bisa cepat turun alias throttling. Kenyamanan kursinya, zero gravity seat tetap juara dunia. Duduk di lift itu kayak duduk di sofa mahal rumah, bikin malas turun. Neta datang dengan harga murah, tapi harga bekasnya ternyata bisa lebih murah lagi. Karena Neta X sudah keluar dengan ukuran lebih besar dan fitur lebih oke, Neta V jadi terlihat seperti mobil Golf yang agak kemahalan di pasar bekas. Desain eksteriornya bukan selera semua orang, agak lonjong gimana gitu, dan absennya tuas transmisi konvensional, pakai tuas disetir ala Mercedes tapi versi hemat, butuh penyesuaian. Biaya operasionalnya gila-gilaan murahnya. Buat kalian yang cari mobil buat antar jemput anak sekolah atau operasional kantor tanpa mikir bensin dan ganjil genap, ini jawabannya. Merek baru dari Vietnam ini masih berjuang membangun kepercayaan di Indonesia, dan itu berdampak langsung ke nilai resale-nya. Skema sewa baterai yang unik sebenarnya menarik, tapi buat pasar mobil bekas Indonesia yang konservatif, ini malah bikin bingung dan takut. Build quality di beberapa titik masih perlu ditingkatkan lagi, dan suara-suara angin di kecepatan tinggi masih sering masuk ke kabin. Garansinya panjang banget, dan dukungan dari pabrikannya yang terlihat serius ekspansi di Indonesia memberikan sedikit ketenangan buat yang berani meminangnya. Mobil ini adalah bukti bahwa mobil mewah pun nggak kebal dari virus depresiasi EV. Karena BMW sudah mulai fokus ke platform new klase yang murni EV, iX3 yang masih berbagi platform dengan X3 bensin ini jadi kelihatan seperti produk transisi yang cepat ditinggalkan. Tidak ada frunk karena moncongnya masih dipakai buat komponen mesin bensin di versi standarnya, terasa kurang optimal sebagai sebuah EV murni. Tapi ini BMW sob. Kualitas interiornya, keasikan berkendaranya, dan sistem iDrive-nya tetap yang terbaik. Kalau Anda mau EV tapi tetap ingin rasa nyetir beneran, iX3 bekas adalah barang mewah yang kini harganya mulai masuk akal. SUV 7-seater listrik dari Mercy yang nasibnya agak mirip iX3. Harganya yang premium banget di awal bikin depresiasi nominalnya pedih. Di 2026, orang lebih melirik EQB SUV atau malah merek lain yang lebih futuristik. Baris ketiganya sangat sempit, cuma cocok buat anak kecil atau tas belanjaan. Jarak tempuhnya juga tergolong moderat untuk ukuran mobil berlogo bintang 3 sudut. Kenyamanan dan ambient lightingnya tetap nggak ada lawan. Malam-malam nyetir EQB itu serasa lagi di lounge hotel berbintang. Pemain lama yang mulai terlupakan di tengah gempuran merek China baru lainnya.
Minimnya update produk dan jaringan dealer yang stagnan bikin orang ragu beli bekasnya, alhasil harganya harus dijatuhkan biar laku. Desainnya terasa sangat generik, kayak mobil SUV China tahun 2018-an. Fitur hiburannya juga mulai terasa ketinggalan zaman dibanding kompetitor. Harganya, di bursa mobil bekas 2026 Anda bisa dapat Seres 3 dengan harga yang mungkin setara dengan LCGC bensin baru. Buat yang mau coba-coba EV tanpa rugi banyak karena harganya sudah mentok bawah, ini pilihannya. Lexus pertama yang murni EV, tapi sayangnya harus menerima kenyataan pahit di pasar sekunder. Teknologi baterai yang dianggap main aman oleh Toyota Lexus bikin spesifikasinya cepat terlihat usang dibanding rival Jermannya, apalagi di pasar bekas yang mengutamakan value. Jarak tempuh aslinya tidak terlalu impresif untuk ukuran SUV mewah, dan absennya ban serep karena pakai run flat tires sering jadi keluhan pengguna di Indonesia. Pelayanan Lexus itu nomor 1. Meskipun Anda beli bekas, kalau masih dalam masa garansi, Anda bakal dilayani bak raja. Dan ya, keheningan kabinnya juara dunia. Gak ada suaranya sama sekali. Tahun 2026 ini, pasar SUV listrik bekas benar-benar jadi buyer's market. Kalau Anda beli buat investasi, lupakan saja. Tapi kalau Anda beli buat dipakai sendiri dan menikmati kemajuan teknologi, sekarang adalah waktu terbaik buat meminang unit-unit boncos tadi dengan harga yang jauh lebih masuk akal. Gimana menurut Anda? Mending beli baru yang teknologinya paling gres tapi harganya mahal, atau beli bekas yang depresiasinya sudah mentok tapi fiturnya masih lumayan? Tulis di kolom komentar ya!